Masih di pertemuan ke-9, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang drama sebagai kelisanan kedua ya. Yang pertama, drama sebagai kelisanan kedua ya. Ya memang sebuah pertunjukan drama, selanjutnya saya ganti dengan istilah pertunjukan teater aja ya. Merupakan klimaks atau muara dari serangkaian kegiatan dikerjakan bersama-sama oleh kelompok kerja tertentu. Pertunjukan teater adalah puncak presentasi penafsiran seorang sutradara atas sebuah teks drama tertentu. Pertunjukan adalah hilir segala aktivitas rehearsal para aktor. Pertunjukan teater adalah ruang bersama seluruh komponen-komponen kerja pertunjukan, misalnya penata cahaya, suara, musik, rias, busana, dan penata dekorasi, bahkan sampai manajer produksi pertunjukan. Banyak ya unsur atau komponen yang berkaitan dengan pertunjukan teater. Dan yang tidak kalah penting, Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa pertunjukan teater baru akan tercapai bila segala syarat minimal terpenuhi, yaitu ada teks dramanya atau ide, gagasan atau rancangan, lalu ada karya pertunjukannya, yaitu pentasnya, lengkap dengan sarana-sarana pertunjukannya. Tentu saja misalnya harus ada tata cahayanya, harus ada tata suaranya, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah ada penontonnya sebagai penikmat atau pengapresiasi pertunjukan. Selain itu, kenapa dikatakan bahwa pertunjukan teater merupakan bentuk kelisanan kedua? Ya karena pertunjukan teater walaupun mungkin dibuat naskahnya atau dibuat teksnya oleh orang yang sama dengan si sutradara, misalnya saya sebagai seorang sutradara, kemudian saya juga menulis teks dramanya ya. Tentu saja ketika saya melakukan atau menulis teks drama itu adalah satu proses sendiri. Setelah itu, ketika saya akan memanggungkan karya itu, maka saya akan menafsirkan kembali. Kenapa harus ditafsirkan? Ya tentu saja ketika menulis kan saya bebas ya, berimajinasi, ada batasannya, tetapi itu batasan-batasan dalam bentuk atau tataran imajinatif. Tetapi ketika saya ingin mementaskan karya itu dalam panggung, maka saya akan berkompromi dengan ketersediaan dana, rekan kerja, dan berbagai faktor-faktor yang lain. Pentasnya mau dilakukan di mana misalnya, itu kan juga harus saya pikirkan. Untuk itu, maka saya akan menafsirkan kembali karya yang telah saya tulis tersebut. Dari sini, maka jelas bahwa pertunjukan teater merupakan satu bentuk kelisanan kedua. Faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah mungkin saja ketika kita menyutradarai sebuah pertunjukan akan berbeda penafsirannya dengan penonton ya. Misalnya seorang penonton datang ke sebuah pertunjukan, kebetulan dia sebelumnya sudah membaca teks dramanya, bisa jadi penafsiran kita akan berbeda, dan itu tidak ada masalah ya dengan dia. Mungkin dia kecewa ketika setelah menonton pertunjukan kita, dan itu tidak ada masalah sih. Karena biar bagaimanapun, membaca atau menafsir drama untuk kepentingan pertunjukan memang tidaklah sama dengan membaca untuk pemahaman atau membaca drama dalam dimensi sastra saja ya. Artinya dia membaca aja, tidak tanpa ada tujuan untuk mementaskannya. Itu ya berbeda ya. Kalau membaca untuk kepentingan pertunjukan tentu saja harus berhitung dengan kesiapan seluruh komponen pertunjukan ya, biar visi pertunjukan itu bisa tercapai. Semakin tinggi penafsiran teks drama untuk kepentingan pertunjukan, maka biasanya menghasilkan konsep pertunjukan yang kreatif. Begitupun sebaliknya. Sampai di sini dulu, kita bertemu pada segmen berikutnya. Dah.